Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Otovlog Nubaru. Kali ini aku akan ngebahas mobil di samping ini nih. Mobil Avanza tahun 2011. Pada zamannya mobil ini sangat laris ya, sangat digemari. Dan untuk di tahun 2020, apakah mobil ini masih layak dibeli? Sebelum aku lanjut videonya, untuk kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Karena banyak banget konten-konten yang menarik seputar teknologi, produk review, kemudian traveling dan hobiland, serta otomotif seperti yang akan aku share kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Ini mobil Avanza tahun 2011, tipe G bertransmisi manual. Sejatinya ini adalah mobil perusahaan yang akan di peremajaan. Jadi ini usianya udah kurang lebih saya gunakan untuk operasional perusahaan itu kurang lebih dipakai selama 3 tahun. Dan memang kedengarannya tua ya, karena istilah peremajaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa mobil ini terawat dengan baik. Karena yang perlu diperhatikan kalau kita akan membeli aset untuk keperluan usaha, itu yang diperhatikan adalah down timingnya. Yaitu waktu kira-kira yang akan hilang seandainya kendaraan itu rusak. Jadi akan mengganggu jalannya usaha. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, mobil ini benar-benar sangat diperhatikan perawatannya. Baik itu perawatan eksterior atau interior, dan juga untuk cek mesin setiap kendaraan, dan juga untuk orang yang membawa kendaraannya pun harus kita training, harus kita beri pengertian bahwa kita harus menggunakan kendaraan ini dengan baik. Memang kalau untuk bagian eksterior, itu tidak seakan semulus seperti mobil-mobil pemakaian pribadi ya, namanya ini untuk keperluan usaha. Tapi yang jelas ini bukan mobil rental. Ini adalah mobil perusahaan yang untuk digunakan oleh karyawan untuk menunjang mobilitasnya. Nah, jadi kalau ada baret-baret dikit ya wajar lah. Tapi yang jelas selama 3 tahun kita belum pernah klaim adanya kecelakaan atau kebanjiran. Jadi mobil ini benar-benar dalam kondisi prima. Dan kalau kalian berminat untuk membeli mobil ini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah ya. Sekarang kita lihat bagian ruang mesinnya ya. Mobil ini menggunakan mesin DOHC 16 valve dengan teknologi VVT-i. cc-nya 1300 cc, berpenggerak roda belakang. Jadi makanya mesinnya melintangnya seperti ini ya, tidak melintang ke samping karena ini berpenggerak roda belakang. Kemudian untuk ruangan mesin ini belum dicat, masih sewarna dasar. Dan juga untuk bagian kap mesinnya ini belum ada peredamnya. Nah, mobil ini juga belum dilengkapi dengan ABS ya, jadi nggak ada modul ABS-nya. Sekarang kita dengarkan suara mesinnya ya. Ini kunci mobilnya seperti ini ya. Ini belum ada immobilizer-nya. Jadi untuk lock dan unlock ada di satu tombol. Nah, beginilah suara mesinnya ya. Saya akan diam. Coba teman-teman dengarkan. Mesinnya masih sangat halus. Meskipun usianya udah termasuk tua ya. Lebih dari 5 tahun ini udah masuk tahun 9 dan akan ke tahun 10. Tapi suara mesinnya selama dipegang sama saya kurang lebih 3 tahun, mobil ini belum pernah mengalami kerusakan. Dan kalau teman-teman lihat bagian ini juga ruang mesin belum saya
cuci paling nanti tinggal di salon juga clear lagi. Tapi dari sini teman-teman bisa lihat kalau mobil ini nih tidak ada masalah di mesin ya. Jadi semuanya masih kering, mesinnya juga nggak getar, engine mountingnya masih bagus. Nah teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan adalah karena ini kaki-kakinya awet, yang perlu diperhatikan adalah bagian support shockbreaker atasnya ya, yang kadang suka jebol. Tapi di sini belum ada yang retak-retak. Jadi ini saya bilang kondisinya masih sangat bagus. Oke, ini ruang mesinnya. Sekarang kita lihat dari samping ya. Kemudian dilihat dari samping, bentuk mobil ini lebih terkesan membulat ya, terutama di bagian belakangnya. Jadi ini adalah improvement dari generasi sebelumnya, yaitu Toyota Kijang yang lebih terkesan mengkotak. Nah untuk spion sudah dilapisi cover dengan ada warna chrome, dan juga ini ada lampu sennya. Nah kemudian untuk bukaan pintu, handle-nya ini masih model tarik dengan dilapisi warna chrome. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Untuk door trim seperti ini ya, model kunci masih model tarik. Kemudian ini untuk bukaan pintu seperti ini, dan sudah ada power window dengan auto windows pada sisi dashboard, dan ini ada untuk pengunci pembukaan jendela. Kemudian pada bagian bawah ini ada tempat minum dan juga ada speaker. Nah untuk mobil ini sudah menggunakan electric mirror, tapi belum auto retract ya. Nah ini untuk alarm, dan di bawahnya ini ada untuk ruang penyimpanan ya, untuk tempat minum atau botol. Kemudian ini kisi-kisi AC-nya sudah bisa ditutup, ada penutupnya, dan ada warna chrome dikit. Kemudian untuk di bagian untuk membuka mesin, kap mesin ada di sini, dan ini karena mobilnya manual maka ada 3 pedal. Dan untuk bukaan bagasi ini dari sini, dan ini untuk bensin ada di belakangnya ya. Dan ini kursi cuma bisa diatur kemiringannya dan cuma maju mundur saja. Nah untuk tangki bensin itu ada di sebelah kanan sisi driver. Oke, sekarang kita masuk ya. Nah sekarang saya ada berada di dalam mobil Avanza tahun 2011 ini ya. Kalau kalian lihat sepintas dashboardnya ya seperti ini ya, sangat simple banget, nggak banyak tombol-tombol. Dan ya inilah mobil ya sebagai fungsi niaga, jadi nggak terlalu banyak fitur, tapi sudah mumpuni. Jadi di sini cuma ada 2 tombol pengaturan AC, yaitu on off, dan untuk temperatur serta untuk besarnya hembusan udara. Kemudian di bagian atasnya ini ada tempat untuk menyimpan kartu tol mungkin, kemudian ada hazard, dan di sini ada jam, dan tipnya ini udah diganti dengan Pioneer ya. Kemudian untuk arah bukaannya ini seperti ini, untuk kisi-kisi AC-nya, dan tidak bisa ditutup, jadi fix seperti itu. Kemudian ini ruang penyimpanannya juga besar, ada box di sini. Dan untuk bukaan lacinya ini pembukaannya belum soft, jadi masih seperti ini. Kemudian di bagian atas ini ada sun visor, tidak ada apa-apa, hanya ada untuk menyimpan ini semacam sabuk. Dan untuk kaca spion tengah ini udah fix ya, bukan auto dimming. Lampunya ada masih biasa, belum LED, ada di tengah juga. Kemudian ini sudah double blower. Untuk setirnya sendiri ini seperti ini ya, palang 4, mirip punyanya Innova. Dan untuk speedometer ini masih analog ya, nggak ada yang. Dan ini kilometernya sudah 116.000 ya. Kemudian di sebelahnya itu ada indikator bensin, sebelah kanannya itu ada untuk mengatur temperatur. Mungkin seperti itu layoutnya ya, jadi sangat sederhana banget, nggak ada tombol-tombol yang terlalu membingungkan gitu. Jadi sangat simple dan sangat sederhana. Sekarang kita ke belakang, lihat baris kedua dan ketiga ya. Sekarang kita lihat baris kedua ya. Sebelumnya ini door trimnya seperti ini, warnanya tetap warna beige, dan ini udah dilapisi sintetik. Kemudian di bawahnya ini hanya ada penyimpanan koin sedikit. Kemudian di sini ada untuk bukakan jendela, udah power window. Kemudian di bawahnya ini ada kompartemen untuk menyimpan air minum. Dan untuk bukaan kuncinya ini masih seperti ini ya, model tarik juga seperti depannya.
Dan beginilah layout dari baris kedua ya. Ini udah ada headrestnya, bisa dinaik turunkan, hanya kanan kiri, yang tengah enggak. Untuk bukaannya ini 50/50, dan ini semua penumpang di baris kedua ini mendapatkan sabuk pengaman ya. Yang tengah dapat, dan yang sebelah ini pinggir juga dapat. Nah, untuk ini karena ini roda penggerak belakang, jadi di bagian belakangnya ini ada semacam gundukan. Kemudian di sini ada untuk penyimpanan air minum. Nah, di sini ini adalah untuk AC double blowernya ya, dia tidak bisa diatur, ditutup gitu, hanya bisa dimatikan dan diatur besar kecilnya hembusan udaranya. Untuk hand gripnya ini fix, nggak retract, dan lampu ini masih menggunakan biasa, belum LED. Nah, kemudian untuk baris ketiganya seperti ini, idealnya hanya untuk 2 penumpang ya, karena ada, dan head sandaran dan headrestnya juga bisa di adjuster, dinaik turunkan. Hanya untuk recliningnya ini fix, dia tidak bisa dimaju mundurkan, jadi udah fix seperti itu. Dan di bagian kanan kirinya ini ada kompartemen untuk penyimpanan botol minuman. Kemudian di bagian belakang juga dapat 2 titik seat belt. Nah, untuk akses masuk ke belakangnya, ini tinggal tekan di sini, kemudian tekan di sini. Nah, kian. Langsung kita masuk ke dalam. Dan untuk aerodinamis duduknya ini kurang masuk gitu ya. Jadi untuk duduk untuk orang dewasa di belakang sangat nggak nyaman sekali. Nah, beginilah layout kalau baris ketiga digunakan ya. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk membuka bagasi ini hanya bisa menggunakan kunci atau dari depan, karena di bagian belakang sini ini dia belum ada handle pintunya. Jadi harus manual pakai kunci. Baru kita angkat. Beginilah layout bagasinya ya. Hanya menyisakan sedikit ruangan apabila baris ketiganya digunakan. Nah, ini sayangnya dia nyatu, jadi kita tidak bisa bagi pada saat kebutuhan belakang, misalkan ada keperluan banyak penumpang, jadi ini fix, nggak bisa dibagi 50-50 atau 40-60, nggak bisa. Nah, tapi akan sangat luas kalau baris ketiga tidak digunakan. Nah, untuk melipatnya seperti ini, tinggal tekan tuas di sini. Nah, susah. Kemudian ini dorong ke depan. Nah, untuk buka bagian belakangnya ini ada tuas di sini. Kita angkat. Nah, inilah layout saat baris ketiga tidak digunakan. Sangat luas dan sangat ideal untuk membawa barang ya. Ini fix, nggak bisa rata-rantai ke depan, jadi seperti ini. Kalau di baris keduanya dilipat, jadi akan seperti itu. Ada pembatas gitu, ya, dia nggak bisa lurus ke sana, nggak bisa rata lantai. Kemudian melihat desain belakangnya, ini bagian belakang kaca belakang ini belum ada defoggernya ya. Nah, bagian atasnya ini udah ada spoiler yang sudah menyatu dengan stop lamp ya. Kemudian untuk desain lampunya ini memanjang dengan ada aksen membulat. Pada zamannya ini bagus banget ya, karena ini improvement dari generasi sebelumnya, yaitu kijang yang berbentuk mengkotak. Nah, sekarang ini membulat. Nah, ini tipe G. Kemudian di bagian bawah ini sudah dilengkapi dengan bumper guard. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan ada ketabrak motor, ini yang kena bisa bumpernya dulu. Dan di sini sudah ada 2 titik sensor parkir kanan kiri ya. Dan ini untuk karet tambahan, jadi udah ditambahin, aslinya nggak ada. Itu untuk melindungi biar saat kita loading muatan itu tidak kena langsung ke cat. Nah, oke ya.
Kira-kira ulasan mobil Avanza Toyota tahun 2011 seperti ini. Kalau teman-teman punya mobil Toyota Avanza, kalian juga bisa isi kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang mobil ini. Apakah di tahun 2020 layak tetap untuk dibeli? Dan kalau kalian berminat mobil ini juga dijual, kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.